Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Shadaqallahul azim, balagha rasul karim, nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang sama-sama dimulai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak kita mengucap ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itulah tanda ucapan syukur kita kepada Allah. Dan kita laksanakan rasa syukur itu dengan melaksanakan perintah Allah pada pagi hari setelah kita bangun tidur, yaitu untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan sholat subuh ini Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan kepada hamba-hambanya yang selalu dicintai, yang selalu diberikan hidayah kepada Allah. Tidak setiap manusia hamba Allah ini untuk taat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita maka kita tingkatkan pada pagi hari ini dengan menambah waktu kita untuk itikaf sesaat ya. Bagaimana kita menambah ilmu, thalabul ilmi fardhatul ala kulli muslim, yaitu menuntut ilmu diwajibkan kepada orang Islam ya. Maka pagi hari ini kita akan bagaimana kita sebagai hamba Allah mempunyai tanggung jawab agama, yaitu mempunyai tanggung jawab agama. Agama akan wujud dan tersebar sesuai dengan fikir dan pengorbanan kita, yaitu apa yang kita buat untuk agama. Apabila pengorbanan kecil ya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga kecil. Apabila ya, pengorbanan ya, kita untuk seluruh alam, maka Allah Subhanahu wa taala hidayah akan tersebar ke seluruh alam. Tidak hanya sekedar memikirkan daripada pondok-pondok pesantren, pendidikan-pendidikan Islam, tapi bagaimana fikir ya, kita masjid menjadi makmur. Itu bagaimana bukan saja memikirkan daripada pendidikan Islam, pesantren-pesantren, tapi bagaimana masjid perlu kita pikirkan, bagaimana masjid kita menjadikan makmur ya, atau bagaimana masjid itu menjadikan suatu tempat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah contohkan dari Madinatul Munawwarah ya. Tapi harus berpikir kita bagaimana agama ini hidup di seluruh alam, dan bagaimana setiap diri, ya, setiap orang memiliki tanggung jawab agama kepada seluruh manusia. Karena tanggung jawab ini tidak hanya
kepada diri sendiri, tapi kepada keluarga, kepada umat seluruh alam yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, diri dan keluarga. Ya. Tanggung jawab agama terhadap diri dan keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua, kerabat, teman, tetangga, dan orang-orang yang dekat. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Terus yang ketiga adalah untuk umat Islam di daerah lain, bukan hanya di daerah sendiri, tapi bagaimana umat di tangga sebelah desa kita, ya, bukan di desanya sendiri. Jadi tanggung jawab agama ini terdiri 4 bagian. Pertama, diri, keluarga, saudara dekat, teman-teman dekat, ya. Dan yang ketiga, daerah lain di sekitar tetangga desa kita, tetangga kota kita, tetangga provinsi kita, tetangga negara kita. Walitunzira Malqura wa man haulaha, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah, dan orang-orang yang berada di seputarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang pergi mengunjungi saudaranya yang bermukim di negara lain, yaitu jauh dari tempat bermukim, dari tempat tinggalnya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menemaninya dalam perjalanan. Setelah malaikat bertemu dengan orang itu, malaikat bertanya, hendak kemana engkau? Orang itu menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku di suatu negeri. Malaikat bertanya lagi, apa engkau berkunjung karena berhutang budi padanya? Tanyanya. Jawab orang itu, tidak, aku mencintainya hanya semata-mata karena Allah. Kemudian malaikat berkata, sebenarnya aku adalah utusan Allah. Allah sangat mencintai sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Jadi seseorang yang pergi ya untuk mengunjungi saudaranya di tempat lain, ya, di desa lain, di negeri lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat dan dia bertanya, kemana engkau akan pergi, ya? Kemana engkau akan pergi? Ke tempat saudaranya, jawabnya. Maka malaikat, aku adalah utusan Allah. Allah sangat mencintai, ya, kepada orang-orang yang pergi bersilaturahmi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tanggung jawab agama terhadap kita adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi tanggung jawab yang diberikan kepada kita, yang dibebankan kepada kita, ya,
yang pertama adalah kepada keluarga. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua yaitu teman dekat, saudara dekat, ya. Teman kampung kita. Yang ketiga adalah bagaimana saudara kita yang di daerah lain, ya, di desa lain, di kecamatan lain, di kabupaten lain, di provinsi yang lain, ya, di pulau-pulau yang lain, dan di negara yang lain. Dan yang paling utama, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dimana dikeluarkan oleh Allah ke dunia ini untuk manusia, yaitu mengajak yang bagus, mengajak yang makmur, mencegah daripada yang mungkar, dan engkau beriman kepada Allah. Bagaimana seluruh manusia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seluruh manusia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala? Orang akan bersemangat mengamalkan agama jika dia mengenal siapa yang memerintahkannya. Jika orang-orang mengamalkan agama, maka dengan sendirinya orang-orang akan belajar agama di pondok pesantren dan mau memakmurkan masjid. Kemudian muncullah orang-orang hebat seperti para sahabat radhiyallahu ajmain, petani, pedagang, pengusaha, dan pejabat yang taat kepada Allah. Akan tetapi apabila agama tidak hidup, ya, maka yang lahir adalah para penjahat, pecinta-pecinta dunia, dan ahli-ahli dunia. Orang soleh yang sangat kurang, 1000 dibanding 1. Petani, pedagang, pejabat tidak soleh, bahkan santri dan ustadznya tidak soleh. Sehingga orang-orang mengatakan, kenapa Pak Haji atau Pak Kiai berbuat begitu, begini, begitu, begini. Ya, pada hari ini di mana-mana seorang ustadz, ya, telah berbuat tidak baik kepada santrinya. Dan semua itu disebabkan tidak adanya usaha untuk mencetak wali-wali Allah, hanya usaha ziarah ke kubur wali, ya, hanya untuk bagaimana ia bisa tokonya laris, ya, pangkatnya bisa naik, anaknya menjadikan jodoh, rezekinya bertambah, tokonya, perdagangannya menjadikan meningkat. Datang ke tempat-tempat kuburan, minta kepada kuburan, minta kepada pohonan. Agama tidak bisa hidup dengan larangan dan perintah. Manusia seperti tanaman pohon yang diperintah untuk tumbuh. Hai daun, kamu harus rimbun, kau harus berbuah banyak. Hai benalu, jangan tumbuh di sini. Hai rumput, mengapa kamu tumbuh di sini? Ya. Maka tidak ada manfaatnya. Demikian pula dengan perkara agama, tidak bisa menyalahkan orang lain. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Mengapa kamu berbuat maksiat, apalagi hanya menghujat, menggunjing, merendahkan, mencaci, menjadi kambing hitam. Sehingga lingkungan dikambing hitamkan. Ini karena pengaruh lingkungan, ini karena lingkungan pun dibakar. Maka untuk itulah mari kita koreksi diri kita. Sejauh mana kita telah mengusahakan agama pada diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan umat seluruh alam. Maka kita banyak-banyak berkorban untuk bagaimana kita belajar ilmu untuk bisa mengajak manusia taat kepada Allah, mengikuti sunnah baginda Nabi, sehingga kita akan terselamatkan daripada azabnya Allah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.